Yuk kita bedah bareng-bareng soal kesehatan mental. Tapi kali ini kita singkirkan dulu mitos-mitos yang sering kita dengar. Kita akan lihat apa kata sains sebenarnya tentang cara kerja pikiran kita berdasarkan sumber-sumber yang udah teruji. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal definisikan ulang apa itu kesehatan mental. Lalu kita bongkar 3 komponen utamanya. Setelah itu kita lihat contoh kasusnya, baru kita bahas apa aja solusinya, dan terakhir kita hadapi tantangan terbesarnya. Siap? Oke, bagian pertama. Coba deh kita riset dulu pemahaman kita tentang kesehatan mental. Karena cara kita mendefinisikan sesuatu itu penting banget. Ini jadi fondasi untuk semua yang akan kita bahas nanti. Jadi, pertanyaan mendasarnya apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget karena ternyata ini jauh lebih luas dan positif dari yang selama ini kita kira. Nah, ini definisi resmi dari WHO. Intinya, sehat mental itu bukan cuma soal nggak sakit jiwa. Sama sekali bukan. Ini adalah kondisi di mana kita bisa berfungsi optimal. Kita sadar potensi kita, bisa hadapi stres sehari-hari, bisa produktif, dan bahkan bisa kasih kontribusi ke lingkungan. Jadi ini adalah kondisi yang aktif, bukan pasif. Coba deh, jangan bayangin kesehatan mental itu kayak saklar lampu, on atau off, sehat atau sakit. Itu pandangan lama. Sains modern melihatnya sebagai sebuah spektrum. Di satu ujung ada kondisi merana atau languishing, dan di ujung lain ada berkembang atau flourishing. Nah, kita semua ini ada di salah satu titik di garis spektrum itu, dan posisi kita bisa bergeser setiap saat. Terus, apa dong yang menentukan posisi kita di spektrum tadi? Nah, para ilmuwan punya model yang keren banget untuk ngejelasin ini. Namanya model biopsikososial. Anggap aja kayak puzzle dengan 3 kepingan utama. Yuk, kita lihat satu-satu. Kepingan pertama adalah faktor biologis. Anggap aja ini kayak hardware atau mesin tubuh kita. Ini soal genetika yang kita warisi dari orang tua, soal struktur otak kita, dan juga soal zat-zat kimia di otak kayak serotonin dan dopamin. Ini adalah fondasi fisik dari kondisi mental kita. Nggak bisa diabaikan. Nah, kalau tadi ada hardware, sekarang kita ngomongin software-nya. Ini adalah faktor psikologis. Gimana pola pikir kita, cara kita menafsirkan sebuah kejadian, seberapa jago kita mengelola emosi, dan seberapa tangguh kita saat menghadapi masalah. Inilah program yang berjalan di atas hardware tadi. Dan kepingan puzzle yang terakhir, tapi sering banget dianggap remeh, adalah faktor sosial. Kita ini kan makhluk sosial, jadi kita nggak hidup di ruang hampa. Lingkungan kita, mulai dari pengalaman masa kecil, dukungan dari teman dan keluarga, sampai kondisi ekonomi dan sosial di sekitar kita, semuanya punya peran yang sangat besar. Oke, sekarang kita tahu ada 3 pilar, biologis, psikologis, dan sosial. Terus, apa jadinya kalau 3 pilar ini mulai goyang atau nggak seimbang? Yuk, kita lihat 2 contoh yang paling umum dan paling banyak diteliti oleh sains, gangguan kecemasan dan depresi. Gini, semua orang pasti pernah cemas kan? Itu normal, tapi yang namanya gangguan kecemasan secara klinis itu beda level. Ini adalah kondisi di mana rasa takut dan khawatir itu jadi berlebihan banget, non-stop, dan nggak sebanding sama situasinya, sampai-sampai aktivitas sehari-hari kita jadi terganggu. Sama halnya dengan depresi, ini bukan cuma soal lagi sedih atau galau biasa. Menurut definisi klinis, depresi itu adalah kondisi di mana mood kita anjlok, kita kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya kita suka, dan ini berlangsung terus-menerus setidaknya selama 2 minggu, sampai kita sulit banget untuk sekedar bangun dari tempat tidur atau kerja. Oke, kita udah bahas masalahnya. Agak berat ya? Tenang, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih optimis, solusinya. Kabar baiknya adalah, sains udah kasih kita banyak banget perkakas atau alat yang terbukti secara ilmiah bisa membantu. Salah satu alat paling powerful itu namanya CBT atau terapi perilaku kognitif. Konsepnya sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Jadi ada siklus, ada situasi pemicu yang langsung memunculkan pikiran otomatis di kepala kita. Pikiran ini memicu emosi, dan emosi ini mendorong perilaku. Nah, tujuan CBT adalah memotong siklus ini di bagian pikiran. Kita belajar mengenali dan mengubah pikiran negatif itu sebelum semuanya jadi berantakan. Yang keren adalah, nggak ada tuh yang namanya satu obat untuk semua penyakit. Pilihannya banyak dan bisa disesuaikan. Ada psikoterapi kayak CBT untuk benerin software pikiran kita, ada mindfulness untuk melatih kita nggak gampang reaktif. Kalau memang perlu, ada obat-obatan untuk menyeimbangkan hardware otak. Dan jangan lupa hal-hal simpel seperti pola makan, olahraga, dan tidur berkualitas itu juga terbukti secara ilmiah sangat berpengaruh. Terus, kok bisa sih semua intervensi tadi berhasil? Gimana caranya otak bisa diperbaiki? Jawabannya ada di satu kata yang luar biasa ini.
neuroplastisitas. Ini adalah penemuan keren yang membuktikan kalau otak kita itu nggak statis, nggak kaku. Otak kita itu lentur, bisa berubah, bisa beradaptasi, dan bahkan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Setiap kali kita belajar hal baru atau menjalani terapi, kita itu secara harfiah sedang membentuk ulang jalur-jalur di otak kita. Keren kan? Oke, kita udah punya ilmunya, kita udah punya solusinya yang berbasis bukti. Tapi ternyata masih ada satu tembok penghalang yang gede banget yang bikin banyak orang nggak mau atau nggak bisa mencari bantuan. Apa itu? Stigma. Dan tahu nggak, stigma yang paling jahat itu seringkali bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Namanya self-stigma. Ini terjadi ketika kita menyerap semua pandangan negatif dari masyarakat, terus kita jadi percaya kalau punya masalah mental itu aib. Akhirnya, kita merasa malu dan jadi enggan cari bantuan. Padahal, mengangkat tangan dan bilang, saya butuh bantuan, itu adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Kalimat sederhana ini merangkum semua yang kita bahas hari ini. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Ini bukan cuma slogan loh, ini adalah sebuah fakta ilmiah. Begitu kita bisa benar-benar paham dan menerima ini, saat itulah stigma akan mulai runtuh. Karena merawat pikiran itu sama pentingnya, dan seharusnya sama normalnya dengan merawat tubuh kita.